menghanguskan 2 unit rumah warga di pemukiman penduduk di Jalan Sabutung, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Banyaknya material bangunan rumah yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan menghanguskan rumah beserta isinya. Sejumlah warga sekitar yang dibuat panik bahu-membahu memadamkan api menggunakan alat seadanya sambil menunggu petugas pemadam kebakaran Kota Makassar. Api baru dapat dipadamkan 30 menit kemudian setelah belasan unit mobil damkar Makassar tiba di lokasi dan langsung melakukan penyemprotan ke titik api. Dalam insiden kebakaran ini, seorang nenek berinisial SP 56 tahun dan cucu perempuannya berinisial MD 2 tahun ditemukan meninggal dunia dalam kondisi berpelukan. Dan anak cucu sama-sama perempuan itu dalam kondisi berpelukan. Dalam kondisi berpelukan di titik yang ditemukannya. Kondisinya? Kondisinya dalam MD. Usai dievakuasi, jasad kedua korban langsung dibawa ke ruang jenazah Dokpol Forensik Bitdokes Polda Sulsel menggunakan mobil ambulans. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Joel Yusfin, iNews melaporkan. Inilah Muhammad Iqbal, pelaku percobaan pencurian dengan kekerasan yang nyaris tewas usai dipukuli oleh warga setelah aksinya menjamret tas seorang wanita di Jalan Yosudarso, Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya, Kanit Reskrim Polsek Medan Barat Ibtu Febri Sitepu mengatakan pada saat kejadian, pihaknya telah melakukan patroli rutin di wilayah hukum Polsek Medan Barat. Setibanya di Jalan Yosudarso, tepatnya di depan kantor PLN, petugas menemukan kerumunan massa. Petugas pun langsung mengamankan pelaku yang nyaris tewas dan membawanya ke rumah sakit. Dikarenakan pelaku terjatuh menghantam aspal, sempat juga warga beberapa untuk melakukan dimasakan. Ya, pelaku membawa sebilah berbentuk pedang untuk mengarah ke korban. Petugas mengamankan barang bukti sebilah pedang samurai yang digunakan pelaku saat beraksi. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman pidana penjara paling lama 9 tahun. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Iya, pindah dulu. Bocah perempuan yang ditinggalkan ayahnya di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta menderita luka bakar, patah tulang dan gizi buruk. Aceh dan Sumatera Utara berebut pulau. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution bantah ada minyak dan gas bumi di 4 pulau yang diperebutkan. Ya, halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya kembali hadir menemani Anda dalam iSiang kali ini pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, iSiang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iSiang kali ini pemirsa, kami awali dari aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan belasan pelaku premanisme berkedok juru parkir liar dan penagih utang di Palmerah, Jakarta Barat. Preman lari kocar-kacir saat akan ditangkap oleh petugas. Aksi kejar-kejaran terjadi saat petugas tim buser unit Reskrim Polsek Palmerah, Jakarta Barat berupaya menangkap seorang juru parkir liar. Kejar-kejaran petugas dengan juru parkir liar tersebut mulai dari jalan raya hingga ke pemukiman warga. Sementara itu, salah satu preman berusaha melawan menolak penangkapan petugas. Penangkapan para preman berkedok juru parkir liar hingga penagih utang ini merupakan bagian dari operasi tim buser unit Reskrim Polsek Palmerah. Polisi mengamankan 19 pelaku premanisme yang kerap meresahkan masyarakat, serta menyita 2 unit sepeda motor milik debt collector. Kemudian untuk hasil daripada kegiatan ini dapat kita amankan yaitu 15 orang dari Pak Oga dan juga parkir liar, kemudian 4 orang
debt collector yang berhasil kita amankan. Kemudian kami juga berhasil mengamankan yaitu 2 bendera ormas dan juga 2 unit kendaraan dan juga uang hasil daripada parkir liar, paunggah, dan juga kendaraan yang digunakan oleh debt collector pada saat melaksanakan aksinya. Demikian. Selanjutnya, para pelaku premanisme yang diamankan akan dilakukan pendataan dan pembinaan oleh petugas. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Keduanya membahas sejumlah isu. Momen Presiden Prabowo berbincang dengan Presiden Donald Trump diunggah lewat akun Instagram pribadi Prabowo. Belum ada keterangan resmi terkait isi perbincangan antara Presiden Prabowo dan Donald Trump. Sebelumnya, Prabowo dan Donald Trump juga pernah berbincang melalui sambungan telepon. Sebelumnya, pemirsa, Prabowo dan Donald Trump juga sempat melakukan panggilan telepon pada 11 November 2024 usai Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Dalam kesempatan tersebut, keduanya saling memuji satu sama lain. How are you? Fine, thank you. I would like to congratulate you on your election as President of the United States of America. I would like... thank you so much. If possible, I would like to call personally on you. Wherever you are, I'm willing to fly to congratulate you personally, sir. Oh, that's so nice. That's so nice. Well, we'll do that anytime you want, but great job you're doing in Indonesia. Great job. Proud of you. Sir, amazing. And your English is so good. Yes, sir, I've been... Very good, the English. I've been to... all my training is American, sir. That's great. We had a great election in the U.S. We had a great election. It's amazing what happened. We had tremendous success. The most successful in over 100 years, they say, and it's a great honor. So it gives me a very big mandate to do things properly. And of course, we were all shocked when they tried to assassinate you, but we are very happy that the Almighty protected you, sir. Yes, I got very lucky. I just happened to be in the right place in the right direction. Otherwise, I wouldn't be talking to you right now. I got quite lucky, actually. Yes, sir. And somebody was protecting me, I guess. Yeah. How are you doing? Everything good? Yes, sir. Everything good? Yes, sir. And I also had the honor of hosting Mr. Jared Kushner, and I hope to keep in touch with him again. That's good. Well, whenever you're around, you let me know, and I'd like to also get to your country sometime. It's incredible. The job that you're doing is incredible. Thank you, sir. Respected. You're a very respected person. Sir. And I give you credit for that. It's not easy. Thank you, sir. It's not easy. I'll try to call on you at your convenience, sir, if it's possible. Yes, sir. Yes, you call anytime you want. You have my number. This is my number. Thank you, sir. And you call anytime you want. It's my great honor to talk to you, and I'll see you soon. I look forward to. Please send to your people, to the people of Indonesia, my regards. That I have great respect for them and for you. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir, Mr. President. Thank you, sir. Once again, congratulations. Thank you very much, and we'll talk to you soon. Take care of yourself. Thank you, sir. Bye. Thank you. Thank you. Bye. Bye, sir. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto umumkan kenaikan gaji hakim hingga 280%. Kenaikan gaji hakim dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan hakim dan kualitas peradilan. Presiden Prabowo Subianto didampingi Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Mensesnek Prasetyo Hadi hingga Seskap Teddy Indrawijaya disambut yel-yel yang dinyanyikan para calon hakim saat memasuki ruang acara. Pengukuhan hakim di tahun ini dilakukan setelah 5 tahun negara tidak mengangkat hakim. Pengangkatan hakim kali terakhir pada tahun 2020. Hari ini mengumumkan bahwa
gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%. Dan golongan yang naik tertinggi adalah golongan yang paling junior, paling bawah. Tapi semua hakim akan naik secara signifikan, ya, secara signifikan. Dan saya monitor terus. Saat berpidato, Prabowo mengumumkan kenaikan gaji hakim di mana hakim paling junior kenaikan paling tinggi, yakni 280%. Sebanyak 1.451 hakim terdiri dari 921 orang untuk peradilan umum, 362 orang peradilan agama, 143 untuk peradilan tata usaha negara, dan 25 peradilan militer. Sedangkan penempatan mereka akan disebar di pengadilan-pengadilan kelas 2 di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Bagus Prasetya Adi, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Hari ini Wakil Menteri Ketenagakerjaan kembali menjedak perusahaan yang menahan ijazah pegawainya. Ya, pemirsa, kali ini sidak dilakukan di perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan keuangan PT Wom Finance yang berada di Jakarta Utara. Sidak dilakukan atas laporan dari mantan pegawainya yang melaporkan soal penahanan ijazah. Kedatangan Wamenaker diterima oleh perwakilan perusahaan. Para pegawai membuat laporan pun ikut hadir dalam sidak kali ini. Pihak perusahaan berjanji akan mengembalikan ijazah pada hari Selasa dan Kamis minggu depan. Berarti bisa ya? Bisa. Aduh, luar biasa. Ini harus diapresiasi. Nah, sekarang karena ini sudah bukut, ini sudah komit untuk memulangkan, atas tidak ada penalti, ini nyaman nggak dengan informasi ini? Pemirsa, bocah perempuan yang ditinggalkan ayahnya di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta menderita luka bakar, patah tulang, dan gizi buruk. Informasi selengkapnya pemirsa kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews Siang.